berkumpul di ruangan UPTD SD Negeri Braga 4 dalam rangka tentang menerapkan aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku CGP Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri Braga 4. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita semua berada di alam terang menjalankan hati ini. Baik, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Braga 4 yang telah sudi memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendampingi saya selaku CGP untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Braga 4, Bapak Muhammad Ali MPD, untuk memberikan sambutannya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada semua dewan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tidak lupa pula kepada penjaga sekolah yang kami hormati dan semua sivitas akademik SDN Braga 4 yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, pada kesempatan hari ini, salah satu dari guru kita yaitu Ibu Siti Alfiati yang sudah mengikuti tahap demi tahap untuk mengikuti JGP Angkatan 9. Semoga sukses dan berjalan lancar karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari teman-teman. Mari berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkat beliau kita bisa diberi pengetahuan antara yang baik dan yang jelek. Yang ketiga, pendidikan adalah suatu momen yang terbesar untuk pengetahuan kepada peserta didik dan dapat mengubah peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga apa yang dicita-citakan semua para pendidik bisa menjadi kenyataan dan bisa menjadi contoh yang baik bagi guru-guru atau pendidik, sehingga di masyarakat bisa diterima dan di masyarakat bisa diaplikasikan oleh semua siswa. Begitu pula dengan program JGP dari pemerintah, sehingga mendorong kepada peserta didik atau pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dari keahlian cara mendidik atau mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memberikan kompetensi yang luar biasa kepada peserta didik. Dan tidak lupa pula kepada semua yang masih belum mengikuti program-program pemerintah agar bisa termotivasi dari Ibu Siti Alfiati, sehingga menyalurkan semua apa yang sudah
yang didapatkan di program CGP ini, sehingga semua di SDN Belega 4 ini, semua peserta didik atau pendidik bisa menjadi tulang punggung yang bisa memberhasilkan pendidikan ke depan untuk yang lebih baik dan lebih berkualitas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan selaku kepala sekolah OPTD SDN Belega 4, sehingga selama ini mungkin kurang suatu yang bisa memberikan motivasi kepada kalian, sehingga pada kesempatan ini saya bisa memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja atau semangat bergotong royong untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi para peserta didik atau pada siswa dan siswi, khususnya di UPTD SDN Belega 4. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan dari pendidik atau guru bisa tercapai dan bisa bermanfaat bagi semua siswa dan bagi semua keluarga dan bagi masyarakat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah, ibu-ibu sekalian, sebelum materi saya jelaskan, kita SBT sebentar biar tidak bosan dan tidak melelahkan. Baik, kita SBT sebentar dengan menggunakan tepuk. Ya. Tepuk satu. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan memaparkan tentang hasil saya selama mengikuti DGP dalam kurang lebih sekitar 3 bulan. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, di mana saya harus memaparkan tentang budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Baiklah, sekarang disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Di sini perbedaannya adalah jika kita melakukan sebuah disiplin, itu otomatis akan lambat laun itu akan mengurangi dengan bentuk hukuman. Ya. Terus disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
kemerdekaan dalam konsep pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal dari diri seorang pendidik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita yang disebut dengan motivasi eksternal, entah itu dari keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati, dan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi dan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini kita sebagai seorang pendidik tidak mungkin kita berdiri sendiri, tidak mungkin kita melakukan sebuah disiplin di sekolah dengan sendiri, tidak mungkin. Kita harus saling berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama yang ada di lingkungan sekolah, dengan kepala sekolah, dan juga dengan wali murid, karena di mana wali murid itu sangat berperan sekali dalam mewujudkan disiplin. Karena terbentuknya sebuah karakter pada anak itu dibentuk dari keluarga. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan. Ya. Di sini ada tiga disiplin yang dikaitkan dengan kontrol. Menurut Dr. William, ada 3 teori kontrol yang bisa kita terapkan terhadap peserta didik. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana di sini kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bapak Ibu, di sini setelah saya mengikuti CGP dalam beberapa bulan, kita di sini dituntut sebagai seorang guru, kita harus bisa memanusiakan manusia. Maksudnya di sini apa? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap siswa. Kita harus mengetahui bagaimana siswa itu berkembang, bagaimana siswa itu memiliki minat, sehingga kita hanya bisa mengembangkan, bisa mengarahkan. Tapi kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Beda dengan kurikulum yang sebelumnya, di mana kurikulum sebelumnya seperti kurikulum KTSP, kita seorang guru hanya menginginkan apa yang sesuai dengan keinginan kita tanpa melihat bakat dari anak
menggunakan kritik dan saran bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gender. Maksudnya di sini, begini Bang, di kurikulum Merdeka kita sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Contohnya gimana? Contohnya di sini kita ambil sebuah contoh. Jika salah satu siswa kita mempunyai masalah, maka kita sebagai seorang pendidik kita harus mengarahkan, bukan membuat siswa tersebut merasa bersalah dengan kata-kata kamu jangan, kamu tidak boleh, ya, kamu memang seperti ini. Nah, itu membuat anak-anak berpikir saya selalu bersalah. Nah, hal seperti itu tidak boleh seorang guru lakukan. Ya. Seorang guru harus memberikan arahan sesuai dengan budaya positif, di mana anak itu termotivasi sendiri sehingga anak itu mau berubah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat ini pula, orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan membuat hubungan permusuhan akan terbentuk. Teori kontrol yang ketiga ini biasanya dulu kita sering lakukan sebagai seorang guru, di mana seorang guru selalu memaksa anak sesuai dengan yang kita inginkan, karena kita menginginkan anak yang berprestasi. Kita tekan mereka, padahal mereka tidak menginginkan siswa lain itu mempunyai kesenjangan. Di sini ada teori kontrol. Kita sebagai guru harus dapat merubah paradigma, belajar dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini kita seorang guru harus bisa merubah dari yang pertama, dari realita kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua siswa itu sama. Sekarang menurut teori kontrol, kita harus merealitas kebutuhan kita berbeda, di mana setiap anak itu tidak mungkin sama. IQ anak tidak mungkin sama, bahkan anak juga tidak mungkin sama. Kita sebagai guru harus bisa pintar-pintar memilah, bisa pintar-pintar melihat bakat dari seorang anak. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut kita, pemikiran kita terlebih dahulu. Tapi saat kurikulum Merdeka, kita diharapkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, di mana setiap anak itu akan mempunyai pemikiran yang berbeda tentang bakat, tentang hobi, ataupun tentang materi yang diajarkan. Sedangkan teori kontrol stimulus yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di
Kita balik. Ya. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan yang menurut kontrol model berpikir menang dan menang, tidak ada kata kalah. Di sini yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu terkadang karena adanya dorongan dari lingkungan atau yang lain. Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini ada beberapa pernyataan 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama adalah motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebab mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang berdisiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat eksternal bukan internal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda, Bapak Ibu. Di mana hukuman itu adalah kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Sedangkan untuk saat ini di kurikulum Merdeka, kita tidak boleh menghukum seorang peserta didik. Ya. Seperti kasus-kasus kemarin yang sudah ada, seorang guru memukul siswa. Dalam kurikulum Merdeka itu tidak diharapkan seperti itu. Tapi seorang guru harus menggunakan konsekuensi atau restitusi, di mana kita harus mempunyai inisiatif atau tindakan di mana tidak menyakiti seorang siswa. Karena untuk membentuk sebuah disiplin harus dimulai dari diri kita sendiri, dari seorang pendidik, agar anak didik kita termotivasi atau terdorong untuk melakukan hal yang sesuai atau yang kita harapkan sesuai dengan visi dari sekolah kita. Ciri-ciri restitusi di sini ada beberapa ciri-ciri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan.
dituntun untuk melihat ke dalam diri. Di mana restitusi ini kita mempunyai biasanya yang kita kemarin yang saya dapatkan adalah disebut dengan 3 segitiga. Di mana ada anak membuat masalah, di mana kita harus memanggil siswa, tapi kita tidak langsung menegur, ya. Tapi kita kasih arahan dan juga dikasih penguatan. Nah, itulah fungsinya dari seorang guru. Di kurikulum merdeka kita harus memerdekakan anak, memotivasi anak, ya. Di sini ada beberapa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Biasanya kita sering dulu kita memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, kita kasih penghargaan. Anak yang pandai, kita kasih penghargaan. Ternyata menurut penelitian, seorang guru yang memberikan penghargaan kepada anak itu akan membuat kesenjangan antara siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak akan belajar karena dia bukan termotivasi dengan dirinya, tapi karena ingin mendapat sebuah penghargaan. Lah, hal itu tidak boleh kita lakukan lagi. Kenapa? Karena anak akan selalu tergantung dengan sebuah penghargaan atau hadiah. Kalau mereka tidak diberikan sebuah hadiah, maka dia tidak mau belajar. Itu yang tidak kita inginkan di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, kita menginginkan anak yang aktif, yang bernalar kritis, di mana anak itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa ada dorongan dari seorang guru. Berarti hal itu timbul dari anaknya sendiri. Bagaimana saya harus belajar, bagaimana harus saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dengan motivasinya sendiri. Dia mencari sendiri, bernalar apa yang harus saya lakukan. Tapi kita sebagai guru hanya bisa membimbing dan mengarahkan. Ya, penghargaan ini harusnya kita mulai sekarang harus dikurangi sedikit demi sedikit. Ya. Posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa posisi kontrol guru yang harus kita hindari. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di kurikulum merdeka itu tidak boleh. Kita sebagai guru bukan sebagai penghukum, tapi kita sebagai contoh buat siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yaitu di mana seorang anak akan merasa lebih minder atau kurang percaya diri karena sebuah perkataan atau ucapan dari seorang guru. Yang ketiga, ini yang kita gunakan sekarang, yaitu posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru harus lebih dekat dengan seorang siswa yang bisa dijadikan teman. Di sini tapi ada batasannya, ya. Yaitu selanjutnya guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi, di mana guru hanya mengawasi tentang baik itu perilakunya siswa, tentang pembelajaran di dalam kelas, ya. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini biasanya kita lakukan sebagai seorang guru, kita hanya memantau, kita hanya merespon. Tapi di sini intinya manajer ini kebanyakan kita pegang oleh kepala sekolah karena dia sebagai atasan kita. Jadi dia yang membuat sebuah keputusan.
dasar hidup manusia. Ini ada 5 kebutuhan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang telah saya sampaikan tadi pada awal, di mana kita menstabilkan identitas dan juga memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini kita setiap kelas itu pasti mempunyai salah satu anak didik yang mesti memiliki sebuah masalah. Ya. Maka sebagai seorang guru itu harus membuat segitiga restitusi, di mana seorang guru menanyakan dulu permasalahannya. Yang kedua adalah memberikan arahan dan memberikan tindakan. Tindakan di sini harus positif. Tapi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa yang diyakini atau disepakati di kelas tersebut. Sudah terus baiklah, untuk sekarang saya minta Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mungkin nanti dalam beberapa hari bisa Bapak Ibu memvideo ataupun menyetor videonya baik ke terutama ke Bapak Kepala Sekolah selaku manajer di sekolah UPTJ Negeri Negeri 4. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau belum dipahami dalam budaya positif. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu.
Ternyata di sini banyak kesepakatan, ada beberapa kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas yang pertama adalah satu, melaksanakan yang kedua, di sini ada tidak boleh membuang sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum di kelas. Oke, ini banyak nih. Yang ini harus mendengarkan guru. Terus di sini ada lagi, tidak boleh berkata jorok. Ya.
kelas itu internasional. Ya. Baik. Semua berangkat dari sebuah kesalahan agar depannya tidak terjadi lagi. Semoga Misbah bisa lebih disiplin sesuai dengan keyakinan kelas agar kelas kita bersih dan indah. Ya, terima kasih ya Misbah. Nanti ke belakangnya Misbah